Yo semua, balik lagi bareng gue Fian Rape. Dan seperti biasa gue bakal bawain alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Jadi selamat bergabung buat kalian yang baru aja gabung di channel gue. Dan untuk kalian yang baru aja gabung di channel gue, kalian penasaran sama episode-episode sebelumnya atau session-session sebelumnya yang pernah gue rilis, kalian cukup dengan mengklik channelnya lalu pilih opsi playlist. Di situ ada playlist session 4, session 5 dan session 6 yang sekarang lagi gua rilis. Oke, dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek di shot aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, dokter peri kecil yang bertanya kepada Xiaoyan, lalu bagaimanakah caramu untuk mengendalikan tubuh racun ini? Lalu Xiaoyan pun berkata dan mengangguk, dan tatapannya terlihat sangat serius ketika ini. Lalu Xiaoyan pun mengeluarkan sebuah gulungan dan memberikannya kepada dokter peri kecil. Ini adalah cara untuk mengatasinya. Ada di sini, kamu bisa membacanya sendiri. Tetapi bahan-bahan yang disebutkan di dalamnya sangatlah sulit ditemukan, ucap dari Xiaoyan. Setelah itu pun dokter peri kecil lalu menerima gulungan tersebut dan lalu membacanya. Tubuh racun, kekuatan yang sangat aneh dan unik ini. Inti tubuh ini adalah racun yang mematikan. Mereka yang mengeluarkan kontak dengan orang yang memiliki tubuh ini akan segera mati. Tubuh ini harus mengkonsumsi racun agar tetap hidup. Tetapi semakin banyak racun yang dikonsumsi seseorang, semakin besar juga kepadatan racun yang terakumulasi di dalam tubuh ini. Setelah racun terkumpul sampai tahap tertentu, itu akan benar-benar membuatnya meletus. Dan saat itu terjadi, semua makhluk hidup akan musnah dalam radius 1000 km. Tubuh racun ini memang sangat langka. Tubuh ini dibedakan menjadi dua jenis, antara tubuh bawaan dan tubuh yang didapat. Tubuh bawaan berarti ia mempunyai tubuh itu sejak dia lahir. Sedangkan tubuh yang bawaan cenderung lebih kuat daripada tubuh yang didapatkan. Selain itu tidak ada metode untuk membatalkannya. Tetapi jika dia beruntung, seseorang akan bisa mengendalikan racun. Kekuatan racun di dalam tubuhnya itu bisa digunakan sesuka hatinya. Metode pengendalian ini disebut metode pil racun. Metode pil racun ini mengumpulkan semua racun yang terakumulasi di dalam tubuh seseorang, lalu mengubah semuanya menjadi pil racun. Setelah pil racun terbentuk, tubuh racun akan menjadi kekuatan yang benar-benar menakutkan. Tetapi orang-orang yang memiliki tubuh racun ini belum pernah ada yang mencapai tahap ini, karena bahan-bahan yang dibutuhkan oleh metode pil racun ini terlalu sulit ditemukan. Penyempurnaan pil racun membutuhkan 3 hal penting. Yang pertama adalah 3 jenis api surgawi. Yang kedua adalah monster core dari peringkat 7 binatang buas, Sky Potion Dragon Scorpio Beast. Yang ketiga adalah air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Dokter peri kecil yang membaca gulungan ini terlihat gembira. Tetapi dengan 3 syarat yang berat ini, dokter peri kecil pun akhirnya mengerti. Kenapa tidak ada satu orang pun sampai sekarang yang memiliki tubuh racun yang telah menyempurnakan pil racun ini di dalam tubuh mereka seperti yang dijelaskan oleh gulungan ini. Xiaoyan pun lalu berkata, "Oh ya, kamu tidak perlu khawatir tentang 3 jenis api surgawi. Aku bisa membantumu dalam hal ini. Kamu hanya perlu berusaha untuk mencari inti monster dari binatang kalajengking naga racun langit dan saliva transformasi tubuh Bodhisattva saja," ucap Xiaoyan. "Kamu memiliki 3 jenis api surgawi?" tanya dari dokter peri kecil yang terkejut ketika dia mendengar ini. "Bagaimana mungkin ada seseorang yang memiliki 3 jenis api surgawi?" ucap dari dokter peri kecil. "Wajar saja kamu bisa bertarung dengan elit Dozong hanya dengan kekuatan Do Huang. Itu pasti karena ini. Tapi walaupun kamu memiliki 3 jenis api surgawi, inti monster dari binatang kalajengking, naga racun langit, dan air liur transformasi tubuh Bodhisattva, itu tetaplah sangat sulit untuk didapatkan," ucap dari dokter peri kecil. Xiaoyan lalu berkata, "Ya, ini lebih baik daripada tidak ada harapan, bukan? Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu mendapatkan benda-benda ini," ucap dari Xiaoyan. "Baiklah kalau begitu, aku akan pergi dan mencari beberapa informasi tentang ini. Aku akan memberitahu kamu jika ada kabar."
Kalau begitu aku akan kembali dulu. Kamu dapat mematahkan potongan batu giok ini ketika kamu ingin bertindak. Aku akan melakukan yang terbaik untuk bekerja sama. Ucap dari dokter kecil sambil menyerahkan sepotong batu giok abu-abu ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pun mengangguk. Dia menerima potongan batu giok tersebut dan menyimpannya di dalam cincin penyimpanannya. Dokter peri kecil lalu berkata, "Apakah kamu masih akan memperlakukanku sebagai teman setelah aku menjadi seperti ini?" Ucap dari dokter peri kecil. Xiaoyan lalu menjawab, "Tentu saja aku tidak akan mengubah kata-kataku," ucap dari Xiaoyan. Lalu Xiaoyan pun berkata kepada Ratu Medusa, "Ayo kita pergi. Sudah waktunya untuk kembali," ucap Xiaoyan kepada Ratu Medusa. Ratu Medusa lalu berkata, "Bisakah dia dipercaya? Jika kita menyerang di siang hari saat kita menyerang dan akhirnya malah kita yang dikepung oleh mereka. Kekaisaran Jiangma saat ini dan rakyat manusia ular bergantung kepada kita berdua. Jika ada sesuatu yang buruk terjadi, kamu harus tahu apa akibatnya bagi aliansian," ucap dari Ratu Medusa. "Aku percaya kepadanya," ucap Xiaoyan. "Aku harap kamu tidak salah menilai orang," ucap dari Ratu Medusa. Lalu tiba-tiba Ratu Medusa berkata, "Kamu harus ikut denganku ke ras manusia ular besok. Beberapa tetua suku kami ingin bertemu denganmu," ucap dari Ratu Medusa. Xiaoyan lalu berkata, "Ingin menemui aku? Untuk apa?" ucap dari Xiaoyan. Ratu Medusa lalu menjawab, "Para tetua di dalam sukuku mempunyai rahasia untuk menyelidiki tubuh orang lain dengan mudah. Ini masalah aku yang sudah tidak perawan lagi. Mereka sudah mengetahui itu," ucap dari Ratu Medusa. "Yang mereka rencanakan untukku, apa yang mereka rencanakan?" ucap Xiaoyan. Ratu Medusa lalu berkata, "Menurut aturan suku kami, kamu akan ditelan oleh puluhan ribu ular," ucap Ratu Medusa. Xiaoyan yang mendengar ini kemudian bergetar. Dia mendengar ditelan oleh puluhan ribu ular. "Bisakah aku dan tetua sukumu berbicara tentang hal ini dulu dengan baik-baik? Masa iya harus ditelan? Saat ini aku adalah kepala aliansian loh. Iya, aku kepala aliansian. Melakukan hal itu kepadaku pasti akan mengeregangkan hubungan antara ras manusia ular dan kekaisaran Jiangma. Ini tidak baik untuk siapapun," ucap dari Xiaoyan yang ketakutan. Ratu Medusa lalu berkata, "Ya kalau begitu bilang saja kepada mereka sendiri. Kenapa harus aku yang menyampaikannya?" ucap dari Ratu Medusa. Tunggu dulu. Apa?" ucap dari Ratu Medusa. "Lebih baik kamu sendiri yang mengatakannya," ucap dari Ratu Medusa dengan tegas. "Aduh. Baiklah kalau begitu, aku akan datang besok," ucap dari Xiaoyan. Ini jurus yang dikeluarin Xiaoyan itu jurus yang udah yang udah lama banget. Cara mendapatkan wanita yang mungkin kita tidak akan bisa mendapatkannya, ya begitu caranya. Ya begitu, pacok dulu. Baru kalau udah dipacok kan ya udah lu ke rumah ya. Gitu kan. Aduh, tapi jangan ditiru ya, jangan ditiru, nggak boleh. Ntar dikira gua lagi yang ngajarin. Oke, lanjut. Oh ya, satu lagi. Sepertinya kamu tidak perlu membuatkan pil pemulihan jiwa. Itu karena pengaruh yang dimiliki oleh Hyphen Slowing Python kepadaku sudah menjadi semakin lemah, ucap dari Ratu Medusa. Lalu Xiaoyan pun bertanya, "Apakah sekarang kamu akan membunuhku?" ucap dari Xiaoyan. "Jika aku ingin membunuhmu, kamu sudah mati beberapa kali selama ini," ucap dari Ratu Medusa. Xiaoyan dengan canggung tersenyum, tapi hatinya menghela napas lega. Bom waktu di sampingnya ini sepertinya mulai melemah. Dia akhirnya tidak perlu lagi gelisah sepanjang hari seperti di masa lalu. "Ingat, besok jangan gunakan apapun sebagai alasan," ucap Ratu Medusa. "Iya, aku akan pergi. Aku tidak akan percaya kalian semua benar-benar akan membunuhku saat ini," ucap dari Xiaoyan. Tetapi dia diam-diam berbicara dalam hatinya.
Demi keamanan, besok aku akan membawa Haibodong, Jalau, dan yang lainnya. Ucap Xiaoyan dalam hatinya. Xiaoyan pun terbang menuju benteng Gunung Hitam. Meskipun 3 aliansi tentara telah mundur, pertahanan benteng Gunung Hitam masih sangat ketat. Lagi pula tidak ada lagi yang tahu apakah aliansi 3 tentara akan kembali lagi atau tidak. Oleh karena itu, suasana di tempat ini pun masih terasa sangat tegang meskipun sudah ada kegembiraan. Di ruang pertemuan benteng Gunung Hitam pada hari berikutnya, Xiaoding dan yang lainnya sangat terkejut ketika mereka mendengar bahwa Xiaoyan akan bermaksud menuju ke perbatasan Kekaisaran Chongyun untuk membunuh 3 tetua Mulan dan Yan Laotian. Rencana ini pasti sangat beresiko. Jika ini adalah jebakan yang mereka buat untuk kita, kemungkinan nasibmu dan Medusa akan sangat buruk. Jika sesuatu yang buruk terjadi kepada kalian berdua, pasukan 3 aliansi itu pasti akan menyerang lagi kepada Kekaisaran Jiangma, ucap dari Xiaoding. Xiaoyan lalu berkata, jika aku tidak melakukan hal ini, Yan Laotian dan 3 sesepuh Mulan akan sekali lagi mengumpulkan semua kekuatan inti dalam sekte mereka setelah mereka pulih dari luka mereka. Bila itu terjadi, akan menjadi masalah yang sangat besar. Kekuatan Dozong terlalu kuat. Oleh karena itu, sekarang adalah waktu yang baik bagi kita untuk menghilangkan rumput dari akar-akarnya. Coba beritahu aku rencana apa yang tidak memiliki resiko, ucap dari Xiaoyan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa pemimpin sekte racun dapat dipercaya? Ucap Xiaoding. Ya, aku rasa dia bisa dipercaya. Barang ini awalnya hanya kesalahpahaman. Jika aku berada di aliansian, peperangan ini mungkin tidak akan terjadi saat itu, ucap dari Xiaoyan. Karena kamu bersikeras melakukan ini, kami akan mengikuti apa yang kamu katakan. Pada hari kamu bertindak, para ahli dari aliansian juga akan bergerak dan sembunyi-sembunyi di sekitar kota itu. Begitu ada perubahan tak terduga terjadi, kami akan segera melakukan penyelamatan, ucap dari Xiaoding. Ya, kita harus mengambil resiko ini sekarang demi kemajuan aliansian di masa depan, ucap dari Xiaoyan. Ayo pergi, aku sudah menunggu cukup lama, ucap Ratu Medusa kepada Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan langsung menegang saat mendengar suara ini. Dia menoleh dengan susah payah dan cengar-cengir ke arah Ratu Medusa. Senyum-senyum maksudnya. Ini ditulisnya cengar-cengir, maksudnya senyum-senyum ya. Senyum-senyum. Haibodong dan Jia Qingtian yang berjalan keluar dari aula tepat saat Xiaoyan mendekati Ratu Medusa. Xiaoyan merasa gembira saat melihat mereka berdua yang kebetulan ada di saat yang getir seperti ini. Dia baru saja akan membuka mulutnya untuk berbicara kepada Haibodong dan Jalau untuk menemaninya saat ini. Tetapi sebelum itu terjadi, Ratu Medusa lebih dulu memberitahu mereka dengan berkata, Xiaoyan dan aku akan memiliki beberapa urusan yang harus ditangani. Kalian berdua tidak boleh ikut, ucap dari Ratu Medusa. Haibodong dan Jia Qingtian tercengang ketika mereka mendengar ini. Mereka segera saling memandang sebelum akhirnya tertawa terbahak-bahak. Setelah itu mereka memberikan isyarat kepada Xiaoyan agar dia menjaga dirinya. Hati-hati ya, semoga baik-baik aja, ucap dari Haibodong dan Jia Qingtian lewat kode bebas polisi. Xiaoyan hanya bisa pasrah pada nasibnya dan menggelengkan kepalanya. Dia menoleh ke Ratu Medusa dan berkata, ayo kita pergi. Aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh para sesepuhmu kepadaku kali ini. Ratu Medusa sedikit tersenyum ketika dia melihat sikap Xiaoyan yang tampaknya seperti dia akan mati. Daerah tempat tinggal suku manusia ular dijaga dengan ketat. Manusia ular yang memegang senjata di tangan mereka berulang kali berpatroli ke sana dan kemari. Ketika mereka melihat Ratu Medusa, para penjaga ini langsung membungkuk dan menyapanya. Xiaoyan dan Ratu Medusa melewati mereka. Kemudian mereka berhenti di depan sebuah komplek besar. Medusa melambaikan tangannya dan pintu komplek pun secara otomatis terbuka. Medusa dan Xiaoyan pun akhirnya masuk. Tapi saat Xiaoyan baru saja masuk, ada serangan mendadak ke arah Xiaoyan. Bueng, 2000. Ledakan itu pun terjadi saat mereka beradu pukulan.
Orang yang muncul di depan Xiaoyan adalah manusia ular laki-laki yang berbadan sangat kekar. Penampilannya cukup garang dan tangannya memiliki tato sanca hitam besar. "Siapa kamu?" ucap Xiaoyan. "Aku komandan Mobaisi dari suku manusia ular." "Kamu pasti Xiaoyan bukan?" ucap pria ular yang bernama Mobasi itu. "Aku tidak akan menahan diriku ketika aku menyerangmu lagi," ucap Xiaoyan. "Kalau begitu bersiaplah," ucap Mobasi, teriak dengan marah. Cukup. Aku memerintahkan kamu untuk berhenti, Mobasi. Sopan santunmu memburuk. Dia adalah tamu ras manusia ular. Kenapa kamu meluncurkan serangan diam-diam kepadanya?" ucap Ratu Medusa. Lalu Mobasi pun tanpa daya mengangguk. Xiaoyan dan Ratu Medusa pun melanjutkan langkahnya untuk bertemu dengan ketua manusia ular. Ratu Medusa lalu berkata, "Ikuti aku, Tayang." Ratu Medusa dengan lembut berbicara kepada Xiaoyan. Iya kan, begitu lembut kan. Xiaoyan mengikuti Medusa saat mereka berjalan di beberapa jalan yang sepi. Beberapa saat kemudian mereka berdua berhenti di depan sebuah bangunan bambu yang tersembunyi di dalam hutan bambu yang jauh di dalam komplek. Ratu Medusa berhenti di depan rumah bambu itu dan setelah itu dia mengetuk pintu. Kemudian terdengar teriakan, "Masuklah!" Terdengar suara tua sedikit teriak dari dalam rumah. Ratu Medusa pun melirik Xiaoyan sebelum memasuki gedung. Xiaoyan berdiri di pintu masuk dan merasa ragu-ragu. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa ada 4 aura tidak jelas di dalam ruangan bambu tersebut. Meskipun mereka tidak sekuat Ratu Medusa, mereka tidak bisa diremehkan. Bagaimanapun keempat aura ini sedikit lebih kuat jika dibandingkan dengan Jia Qintian dan Hai Bodong. Tubuh Xiaoyan bergerak setelah hatinya tegang. Dia perlahan masuk. 4 sosok tua segera muncul di depan Xiaoyan dalam ruangan yang luas. Medusa duduk dengan platform yang tinggi di sampingnya. 4 sosok tua itu pun merupakan salah satu laki-laki dan 3 wanita. Mereka mengamati nyala api hijau giok yang menempel di tubuh Xiaoyan saat ini. "Kamu adalah kepala aliansian, Xiaoyan," ucap dari salah satu dari mereka. Xiaoyan dari aliansian menyapa 4 tetua suku manusia ular, ucap Xiaoyan. "Sungguh tidak terduga kau bisa mencapai kelas Dohuang di usia yang begitu muda. Kamu memang seseorang yang diberkati dengan bakat yang luar biasa. Aku adalah penetua pertama dari suku manusia ular. Ini adalah penetua kedua. Dan ini penetua ketiga. Dan penetua keempat yang berada di sana," ucap dari salah satu wanita tua. "Hari ini aku memanggil Xiaoyan karena ada sesuatu yang ingin saya tanyakan," ucap dari penetua pertama dari ras ular. "Silahkan penetua pertama, tolong bicarakan saja," ucap Xiaoyan. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan ditelan bulat-bulat hari ini oleh para tetua manusia ular? Nantikan konten gua berikutnya. Karena ini udah malam jadi durasinya nggak terlalu lama. Soalnya gua udah capek bro dari siang. Iya ya. Nggak lupa juga gua selalu berterima kasih untuk kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya. Di link Saweria di bawah kolom deskripsi ya. Bagi yang suka kalian boleh like, share, komen dan segala macem, terserah kalian. Oke ya, jadi terima kasih atas dukungannya dan semuanya kalian sangat luar biasa. Sehat selalu buat kalian ya. Assalamualaikum, dadah, sampai jumpa lagi dan ketemu lagi di video gua berikutnya. Assalamualaikum, dadah.